kisah perselingkuhan yang menggemparkan Brunei Darussalam. Dan setelah mereka melakukan aktivitas terlarang itu, Fun tiba-tiba sesak napas, ternyata Fun meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at life? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu bahagia ya. Oke, buat kamu yang baru pertama kali klik channel at life, selamat datang di channel at life. Jadi channel at life adalah channel psikologi yang juga membahas cerita menarik kehidupan, dan harapannya setelah itu kita bisa mengambil pelajarannya untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi buat kamu yang suka banget diceritain dan ingin hidup bahagia, hidup lebih baik, cocok banget dengan channel at life. Jadi selamat datang di channel at life. Perselingkuhan dari sisi manapun, dengan alasan apapun, perselingkuhan itu tidak akan pernah memberikan efek yang baik dan pasti ada dampak buruknya. Banyak bahkan seperti itu. Seperti kisah yang akan aku bagikan ke kamu pada saat ini, yaitu kisah perselingkuhan yang menggemparkan Brunei Darussalam. Seperti apa ceritanya dan gimana atau pelajaran apa yang bisa kita ambil, tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Cerita berasal dari seorang perempuan bernama Fun Suching, berusia 39 tahun dan berasal dari Malaysia. Fun Suching, atau kita sebut Fun aja biar lebih gampang ya, dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Wong Poh Ten, berusia 43 tahun. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak perempuan cantik, teman-teman. Nah, untuk Fun sendiri, dia dikenal sebagai seorang yang humoris, ceria, baik, seperti itu. Dari Fun yang dikenal sebagai seorang wanita yang ceria, baik, penyayang, dia ternyata punya sebuah rahasia. Yang namanya rahasia tidak diketahui oleh siapapun, yang terungkap ketika kematiannya. Kronologi cerita dimulai pada tanggal 13 Februari tahun 2013, di mana pada hari itu Fun sedang mempersiapkan untuk acara ulang tahun putri kesayangannya. Di hari yang sama, jam 11 siang, Fun pamit buat beli kue katanya. Dia berangkat sendirian, teman-teman. Nah, tanpa disangka hari itu adalah hari terakhir Fun hidup, teman-teman. Fun pergi membawa paspor menuju perbatasan Brunei dan Malaysia. Fun pergi ke rumah temannya yang bernama Mary untuk dipasrai rumah untuk menjaga rumah Mary, karena Mary bilang dia mau pergi ke suatu tempat selama beberapa hari untuk merayakan tahun baru Imlek. Nah, hal itu dimanfaatkan Fun untuk bertemu dengan kekasih gelapnya atau selingkuhannya. Jadi rumah Mary ini dijadikan tempat pertemuan dia bersama dengan selingkuhannya. Dia ketemu dengan selingkuhannya yang bernama Haji Harith. Dia bertemu dengan selingkuhannya yang bernama Haji Harith, yang merupakan seorang konselor di salah satu universitas di Brunei Darussalam. Di rumah itu dia ketemu sama selingkuhannya, dan seperti yang kamu bayangkan, ketika seorang laki-laki dan perempuan bertemu di suatu tempat berdua-duaan, apa yang mereka lakukan di sana? Ya, mereka melakukan hubungan suami istri di rumah Mary, teman-teman. Dan setelah mereka melakukan aktivitas terlarang itu, Fun tiba-tiba sesak napas dan dia kolaps, teman-teman. Dan ketika dicek betapa kagetnya selingkuhan cowoknya itu, ternyata Fun meninggal dunia. Karena takut sekaligus panik, bukannya dia menghubungi pihak yang berwajib, yang dilakukan selingkuhannya Fun ini malah menyeret jenazah Fun. Dia bawalah ke kebun, kemudian dia masukkan ke dalam sebuah lubang, disebutnya selokan di sana, dimasukkan ke situ, lubang sedalam 3,5 meter, teman-teman. Dicemplungilah ke dalam situ, kemudian ditutuplah dengan daun-daun kering dan juga semak-semak, teman-teman. Daun semak-semak lebih tepatnya. Dan setelah dia memasukkan jenazah Fun ini ke dalam lubang itu tadi, dia kemudian keluar membawa mobil Fun ke suatu tempat dekat tiang listrik. Dia taruh di sana beserta kuncinya, kemudian dia balik ke rumah Mary, dia bereskan semuanya di sana, dan di situ dia malah mengambil dompet Fun beserta isinya. Jadi ada kartu kredit beserta uang yang ada di dalamnya, teman-teman. Diambillah itu, kemudian dari situ dia pergi membawa mobilnya sendiri untuk kabur kembali ke rumah, teman-teman. Nah, karena si selingkuhannya ini takut ketahuan, kecium bau busuk dari lubang itu tadi, dia jadi punya ide gimana kalau ditutupin pakai tembok kayak gitu, teman-teman. Dan dia putuskan untuk beli bahan-bahan bangunan menggunakan uang yang diambil dari dompet Fun itu tadi. Dia membeli di toko bangunan terdekat dengan nama samaran bernama Ali Ahmad agar nggak ketahuan. Dan dia minta di toko bangunan itu untuk mengantarkan ke alamatnya Mary.
Diantarkanlah ke alamat Mary. Disampainya ke alamat Mary, dia meminta sopir truk itu tadi untuk membantunya membangun sebuah tembok setinggi 3 meter agar bisa menutupi lubang itu tadi. Sembari dia menawarkan bayaran sebesar 1.500.000 kepada Pak sopir itu tadi. Tanpa curiga atau apapun, Pak sopir ini akhirnya menyetujui dan sepakat untuk mau bantu bangun tembok setinggi 3 meter itu tadi. Akhirnya dibangunlah itu tanpa rasa curiga atau apapun, setinggi 3 meter dan selesai. Akhirnya dia pulang kembali bekerja, Pak sopirnya, dan Haris ini akhirnya kembali lagi ke rumah, teman-teman. Nah, di sisi lain, suami Fun ini cemas, teman-teman, karena istrinya kok nggak pulang-pulang. Tadi terakhir kali pamit beli kue, kok lama banget gitu ya, sampai ganti hari. Dan pada saat itu juga, suaminya memutuskan untuk lapor ke pihak yang berwajib untuk mengatasi hal ini. Nah, tanpa pikir panjang, akhirnya polisi segera melakukan proses penyelidikan. Nah, pertama yang dilakukan polisi adalah menghubungi beberapa teman dekat Fun untuk bertanya Fun ini kemana, dan beberapa teman dekatnya itu memberikan petunjuk bahwa Fun ini ternyata juga punya teman spesial lain, ya selingkuhannya itu tadi, bernama Haji Haris. Hingga kemudian polisi memutuskan untuk memanggil Haji Haris dan melakukan proses interogasi. Nah, ketika diinterogasi sama polisi, si Haji Haris ini bilang kalau dia terakhir kali itu menghubungi Fun pada tanggal 13 Februari dan itu pun hanya sekedar mengucapkan selamat tahun baru Imlek, itu aja katanya. Nah, akhirnya gara-gara itu si Haji Haris dilepasin sama polisi. Hingga pada tanggal 17 Februari 2013 Mary pulang ke rumah, dan ketika masuk ke rumah betapa terkejutnya dia melihat, kok tiba-tiba ada tembok setinggi 3 meter di sini, perasaan sebelum aku berangkat nggak ada deh, kayak gitu. Kecurigaan Mary semakin bertambah ketika dia mendekati tembok itu. Dia mencium bau busuk ditambah ada lalat yang berterbangan di atasnya. Dan kecurigaan ini membuat Mary memutuskan untuk lapor ke polisi. Dari laporan Mary ini, namun polisi tidak langsung bertindak, teman-teman. Nah, di sisi lain, suami Fun tidak berhenti berusaha di situ aja. Dia terus berusaha, ya kemudian dia menemukan ada kunci serep milik Mary. Hingga pada tanggal 18 Februari 2013, dia memutuskan untuk menuju rumah Mary bersama dengan sepupunya untuk tanya, istri aku di mana ya? Hingga kemudian suami Fun berhasil ketemu sama Mary, teman-teman. Di situ dia tanya istrinya di mana dan sebagainya, dan Mary menjawab apa adanya. Memang sih Fun itu sempat di sini beberapa hari sebelumnya ketika aku pergi. Aku minta dia buat jagain rumah, tapi ketika aku pulang Fun udah nggak ada. Dan kamu tahu, aku punya keanehan yang aku temui. Mary lapor kepada suaminya Fun. Dia nunjukin tuh bahwa di kebunnya tuh kok tiba-tiba ada tembok setinggi ini gitu ya. Nah, dari sini akhirnya suaminya Fun ini punya ide untuk ngecek toko bangunan yang punya jasa ekspedisi. Akhirnya ketemu di situ, dia tanya data-data orang yang beli, teman-teman. Alhamdulillah ya, toko bangunannya mau ngasih data kayak gitu kan. Akhirnya ketemulah ada beberapa hari yang lalu seseorang yang memesan bahan bangunan dan meminta untuk mengirimkannya ke alamat Mary bernama Ahmad Saleh. Hingga kemudian suaminya Fun minta nomor HP-nya Ahmad Saleh ini dan dikasih, dan dia mencoba untuk menghubungi nomor Ahmad Saleh ini. Diangkatlah sama Haji Haris. Dia minta untuk ketemuan di rumahnya Mary, dan di sini Haji Haris menyetujui dengan atas nama Ahmad Saleh yang dia akui itu tadi. Dia pikir mungkin nggak akan ada yang tahu sih identitas aku yang sebenarnya itu siapa, dan dia mengiyakan permintaan suaminya Fun. Dan di sini kecerdasannya suaminya Fun, dia sudah menyiapkan polisi di sana. Jadi ada polisi yang siap siaga untuk melihat siapa yang bakalan datang. Dan betapa terkejutnya para polisi ini ketika dia melihat yang datang ternyata adalah Haji Haris sebagai Ahmad Saleh. Dan di sini akhirnya polisi semakin berspekulasi, lah kok orang ini aneh gitu kan. Akhirnya si Haji Haris ini dimintalah untuk dilakukan proses interogasi lagi sama polisi. Dia diinterogasi sama polisi. Pertama-tama dia memberikan pernyataan yang berubah-ubah dan cukup membingungkan sama polisi. Namun hingga suatu ketika dia akhirnya mengakui bahwa dia menyembunyikan jenazah Fun di tembok itu, di bawah tembok itu. Dari situ polisi mengirimkan tim beserta bantuan dari pemadam kebakaran untuk membantu membongkar tembok ini. Dan akhirnya datanglah pemadam kebakaran dan beberapa tim polisi yang cukup menghebohkan warga sekitar dan warga Brunei Darussalam juga pada saat itu. Dan dibongkarlah tembok ini, dan benar ditemukan ada jenazah Fun dalam kondisi sudah membusuk.
Hingga kemudian jenazah Fun dibawa untuk diotopsi dan hasil otopsi menunjukkan bahwa jenazah ini meninggal tanpa adanya serangan, namun karena organ-organnya udah pada busuk, itu tidak bisa diidentifikasi ada penyakit apa Fun sampai meninggal dunia. Seperti itu hasilnya teman-teman, dan karena terbukti seperti ini akhirnya terbongkarlah Haji Haris ini mendapatkan hukuman selama 1 tahun lebih 8 bulan gara-gara kasus ini. Dan proses selanjutnya juga dilakukan di mana Haji Haris ini digeledah di kantornya, ditemukanlah dompetnya Fun beserta ada beberapa uang logam di sana dan kartu kreditnya Fun juga ada di dalam situ teman-teman. Dia dihukum selama 1 tahun 8 bulan hingga kemudian ada pengajuan keringanan dan sebagainya. Kamu tahu endingnya dia dihukum berapa lama? Dia dihukum hanya 6 bulan teman-teman. Karena atas berbagai pertimbangan, karena pekerjaannya hilang gara-gara dia kena kasus ini, kemudian dia masih ada 4 anak dan 1 istri yang harus dinafkahi, ditambah katanya kondisi kesehatan si Haji Haris ini semakin memburuk dan lain sebagainya. Akhirnya dia dihukum selama 6 bulan berserta denda sebanyak 10 juta dan 14 juta untuk mengganti uang yang dia ambil dari Fun itu tadi. Kalau dia tidak bisa membayar denda itu selama waktu seminggu, dia hukumannya ditambah lagi 1 bulan menjadi 7 bulan. Menurut kamu hukuman yang diterima Haji Haris ini setimpal gak sih sama apa yang dilakukan? Coba deh kamu komen di kolom komentar gimana menurut kamu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya, dan pelajaran dari cerita ini adalah sekali lagi perselingkuhan itu tidak akan pernah baik dari sisi manapun dengan alasan apapun. Jadi jangan coba-coba untuk mencicipi yang namanya selingkuh karena pasti akan memberikan dampak buruk. Benar seperti itu teman-teman, banyak sekali contohnya yang bisa kamu lihat di kehidupan sehari-hari, sampai berakhir ada nyawa yang harus dikorbankan, sampai adanya pembunuhan dan lain sebagainya. Itu kan berarti sangat buruk. Kalau nggak sampai pembunuhan sekalipun pasti ada pihak yang tersakiti dan trauma. Kamu tahu trauma memang bisa disembuhkan, tapi berapa lama kita tidak tahu pastinya gitu ya. Jadi sangat berbahaya sekali, bukan hanya bisa berpotensi untuk emotional abuse aja, tapi juga sampai ke fisik. Kekerasan fisik terjadi karena perselingkuhan itu banyak sekali. Jadi jangan coba untuk mencicipi pun yang namanya perselingkuhan. Jika ada permasalahan dalam hubungan yang bikin tidak nyaman atau apapun itu dibicarakan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dievaluasi, bukannya malah cari selingkuhan gitu. Dan pelajaran yang lain, kalau kita diamanahi sama Allah dapat pasangan yang baik, itu ya dijaga, jangan disia-siakan dengan selingkuh dan menyakitinya, karena efeknya pasti buruk sekali. Apalagi kalau sampai punya anak, ini bisa memberikan contoh yang buruk untuk anaknya, bisa menimbulkan trust issue dan sebagainya. Memang bisa disembuhkan dan diatasi, namun bisa kita lihat di masyarakat ini berapa banyak yang sadar kalau ini perlu disembuhkan, yang sadar kalau ini perlu diatasi ke profesional misalkan. Jadi seperti itu teman-teman, jika ada godaan dalam hubungan semacam ini, segeralah istighfar, segeralah bicarakan dengan pasangan kamu untuk segera diselesaikan, bukan cuma didiemin kemudian saling jengkel satu sama lain dan akhirnya perang dingin dan malah menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan dan mencari yang lain. Tapi diselesaikan, sekali lagi diselesaikan dengan dikomunikasikan, karena setiap problem itu pasti ada solusinya. Seperti itu. Dan pentingnya memilih pasangan yang baik. Dan untuk yang muslim, pentingnya sholat istiqoroh untuk minta petunjuk, orang ini baik gak ya buat aku sekarang dan juga di masa depan. Ya Allah, berikanlah petunjuk dengan posisi hati kita terbuka untuk menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika diketahui ada satu yang toksik, ada satu yang tidak bisa ditoleransi dan red flag, ya udah selesaikan di depan. Jangan biarkan diri kamu tersiksa semakin dalam dengan orang yang salah, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, libatkanlah pengecekan di setiap pemilihan pasangan dan juga minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pasangan yang akan kamu pilih sebagai pasangan hidup kamu. Karena ini penting banget. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita menarik lainnya dan pelajaran berharga lainnya. Bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.